It starts with all I know. So unreal. Watch it go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa yang mengampu mata kuliah teknologi informasi, kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan ini sesuai dengan RPS. Sebenarnya pada pertemuan ke-9 kita akan mempelajari tentang pertemuan ke-10 ya, tentang operasi dasar Microsoft PowerPoint. Dan pertemuan ke-11 melakukan penyusunan presentasi bahan ajar menggunakan PowerPoint. Barulah pertemuan ke-12 kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Akan tetapi dalam kesempatan ini pada pertemuan ke-10 saya akan langsung pada pembahasan tentang rumus dan fungsi Microsoft Excel. Oleh karena itu pada pertemuan ini sejatinya membahas Microsoft PowerPoint, tapi saya lebih mendahulukan Microsoft Excel karena menurut saya ini adalah sesuatu yang perlu saya dahulukan, perlu saya prioritaskan karena Excel ini lebih banyak materinya dan PowerPoint hanya 2 pertemuan saja. Oleh karena itu saya akan menjelaskan Microsoft Excel terlebih dahulu, baru kemudian nanti pada 2 atau 3 pertemuan terakhir saya akan menjelaskan tentang Microsoft PowerPoint. Mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Microsoft Excel. Dalam kesempatan kali ini kita menggunakan blank workbook. Dalam kesempatan ini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang rumus pembukuan yang sangat amat sederhana yang mungkin bisa menjadi bekal bagi Anda sekalian ketika mengatur pembukuan pada toko atau kas organisasi atau apapun itu. Yang penting ini akan memiliki manfaat bagi kita semuanya dalam menyusun pembukuan antara pengeluaran dan pemasukan. Oke, kita bikin contoh pembukuan kas apa ya, KMPD, komunitas mahasiswa peserta diskusi. Karena ini adalah pembukuan kas, maka kita akan tentu akan membutuhkan beberapa kolom yang saya jadikan contoh. Pertama, nomor.
kemudian uraian, kemudian debit, kemudian kredit, lalu saldo. Kita atur saja. Untuk menyesuaikan nomor biasanya ini membutuhkan ruang yang kecil, tidak cukup besar. Terus ini uraian lebih besar karena mungkin ada beberapa penjelasan yang tidak agak panjang. Kemudian debit dan kredit saldo ini akan berisi tentang angka nominal dan tentunya mungkin lebih kecil daripada uraian. Kita akan kemudian memasukkan ukuran ini, panjangnya biar sama karena sama-sama angka. Kita klik kanan, kemudian kita masuk kepada format cell. Format cell di sini kita masuk ke format di sini. Kita ini ukuran ke atas bawahnya, kelebarannya ini ukuran lebar samping kanan kirinya. Kita pilih ini. Ternyata ini ukurannya 8,11 cm. Coba kita isi 10 misalnya. Barangkali cukup. Atau kalau kemudian dianggap kurang, kita tambahkan lagi menjadi 12. Kayaknya lebih besar. Kemudian kita isi nomor ini dengan angka. Kita masukkan angka 1 sampai sekian. Caranya kalau kita ketik satu-satu mungkin agak lama. Kita ketik 1, kita ketik 2, kemudian ini kita blok. Kemudian kita dekatkan kursor sampai kursor yang putih ini menjadi tanda plus kurus kecil. Ya. Kemudian kita tarik. Masih kurang, tarik lagi. Masih kurang, tarik lagi sampai muncul kursor hitam kecil sampai 30, cukuplah. Kemudian uraian, kemudian debit. Coba kita kasih masukkan dulu di urunan ini, di uraian, urunan bersama, sumbangan tidak mengikat, untuk melebar. Kemudian pembelian ATK, tulis dan kantor. Di sini kemudian kita akan mengatur kolom debit kredit saldo yang tentunya akan berisi angka nominal ya. Kita klik kanan, kita pilih format cell atau kita kontrol 1. Kontrol 1 kita masuk ke number. Di sini ada decimal place. Jadi ada desimal, jadi 1,2 misalnya, atau 1000, berapa 2 sen. Kita kosongkan saja decimal place-nya, kita currency, kita gunakan rupiah karena kita tinggal di Indonesia. Kita tulis seperti ini. Kemudian accounting, kita cukup
huruf di sini saja, RP. Kemudian kita lihat di sini ada pengaturan font, ada pengaturan teks. General ini penempatan teks itu secara umum, kalau left itu di kiri, center di tengah, dan seterusnya. Ini vertikal, ini bisa diletakkan di bawah. Kadang tulisan tuh di sini, kadang ada ke atas. Kalau melekat ke atas itu stop. Ini merger untuk menyatukan dua kolom. Ini font, pengaturan fontnya, mau pakai font apa, atau ini adalah pengaturan garis kolomnya. Ini adalah untuk mewarnai kolom. Oke, kita kontrol 1, itu sudah kita pilih rupiah, kemudian kita oke. Kemudian di sini kita perlu untuk memberikan pengaturan titik. Seumpama begini, penggunaan bersama anggap saja pemasukan 500.000. 500.000. Oke. Ini ada titiknya, 500.000. Kalau tidak, kita klik di sini. Sini. Berarti sudah otomatis ini. Asalnya begini. Asalnya bahwa tidak ada titik. Kemudian kredit masukkan lagi sekitar 1 juta. Ya. Kemudian ATK anggap saja 150.000. Kemudian bagaimana dengan saldo? Berapa saldonya? Saldonya di sini kita bikin rumus. Rumusnya adalah saldo sama dengan, kemudian kita geser menggunakan kursor. Saya gunakan on-screen keyboard supaya visualisasi keyboardnya bisa kita manfaatkan. Setelah sama dengan, maka kemudian kita geser ke samping kiri. Itu ya. Kemudian kita isi, tambahkan. Kita kasih tambah plus. Kemudian kita geser lagi ke kanan, ke kiri. Kemudian kita enter. Ya. Sebelum saya enter, saya jelaskan bahwa isi saldo ini adalah sama dengan C5, kolom C5 yaitu debit, ditambah kolom D5 yaitu kredit. D5. Barulah kita enter. Masuk sekitar 500.000. Untuk di bawah sini berapa rumusnya? Kita buat rumus lagi. Sama dengan, oke. Kemudian kita geser ke atas. Kemudian kita tambahkan. Kemudian kita geser ke kiri. Kemudian kita kurangi. Kita geser lagi ke kiri. Dan enter. Oke, ada kesalahan rumus pertama bahwa di sini bukan ditambahkan ya. Kita edit rumus kita. Caranya adalah kita klik 2 kali. Oke. Kemudian kita buang plus ini, kita ganti dengan min ya. Karena di mana-mana itu debit dikurangi saldo. Min.
debit dikurangi saldo, debit dikurangi kredit sama dengan saldo maksud saya. Kemudian pada rumus berikutnya saya jelaskan bahwa saldo ditambah debit kemudian dikurangi kredit sama dengan sekian. Untuk berikutnya, apakah perlu dibuat rumus lagi? Tidak perlu. Kita tinggal tarik ke bawah. Caranya adalah ketika plus kursor besar ini, nah ini yang ada detak-detak ini, kita dekatkan kepada pojok bawah sini sampai berubah menjadi plus kecil hitam. Kemudian barulah kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah sampai akhir nomor 30. Oke. Tidak perlu buat rumus. Ternyata di sini saldonya yang ketiga 1.350.000. Kenapa? Karena 1.500.000 dikurangi pembelian ATK kredit pengeluaran 150 menjadi 1.350.000. Kalau kemudian kita akan mengisi pemasukan atau pengeluaran berikutnya, maka kita sudah otomatis akan berubah. Contohnya konsumsi rapat. Oke. Kita buat saja 70.000, 1 juta, otomatis. Otomatis. Oh 75. Ketika kan enter maka otomatis berubah. Biasanya ada kolom tanggal di sini. Tanggal berapa urunan masuk, sumbangan masuk, dan tanggal berapa konsumsi rapat. Di sini ada kolom di antara nomor dan uraian. Bagaimana cara menambahkan kolom? Kita klik di kolom A, B, C ini, salah satu yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan ada kolom di antara A, B, C, maka kemudian kita klik B sampai keluar tanda panah seperti ini. Oke. Kemudian kita klik kanan, kemudian insert. Nah, sudah insert. Barulah kita kasih tanggal ya. Kita sesuaikan kelebarannya. Ini tanggal 10 atau 1 April 2021 misalnya. Ini tanggal 4 April 2021. Ini pembelian ATK tanggal 10 April 2021. Konsumsi rapat kemarin tanggal 24 April 2021. Penulisan tanggal bisa kita modifikasi. Caranya adalah kita blok semuanya yang tempatnya tanggal biar seragam. Kemudian kita klik kanan, kita pilih format cell. Atau kita kontrol 1. Kemudian di sini ada date. Kita pilih di sini atau di sini. Ini adalah contoh-contoh penulisan tanggal. Kita pilih yang seperti ini, 14 Maret 2012. Kita pilih English atau kita pilih Indonesia langsung. Indonesian. Oke, seperti ini. Kemudian kita oke. Keluar pagar-pagar. Ini biasanya kurang lebar ya.
atau kita mau masukkan hari. Masukkan hari. Ada pengaturan lain ya. Masukkan sini sudah ada tanggal dan sebagainya. Kita percantik lagi tabel ini. Kita letakkan di tengah, atas bawahnya. Kemudian kita letakkan di tengah, kanan kirinya. Kemudian kita beri warna, or color. Kita pilih oke. No fill kalau tidak berwarna. Dan kita beri garis-garis karena ini belum ada garisnya. Contohnya ketika print di sini tidak muncul garis ya. Tidak muncul garis, makanya kita kasih garis. Yang pilih menu ini, kemudian kita pilih all borders. Maksudnya all borders itu adalah garis pada semua kolom. Nah, kita perlebar. Kemudian permasalahannya adalah ketika kita simpan dulu ini. Pembukuan, komunitas mahasiswa pecinta diskusi. Oke. Nah, kita di sini biasanya kalau melakukan scroll ke bawah, nomor dan tanggal ini tidak kelihatan akhirnya. Akhirnya kita bingung mana yang lurusnya tanggal, mana yang debit, mana yang kredit. Apakah bisa kita bikin paten tidak bergerak? Bisa. Kita blok dulu, kemudian kita masuk ke view, kemudian masuk ke freeze panes. Salah. Caranya salah. Kita blok di bawahnya tanggal, di bawahnya kolom yang akan kita dukukan. Kita klik di sini di angka ini. Oke, kemudian masuk ke view, dan masuk ke freeze panes. Kita bergerak. Besok lagi pen. Kemudian kita ulangi lagi, kita beri garis, zoom, di all borders. Ternyata di sini belum masuk ke rumus. Kita tarik, oke. Kemudian kita percantik lagi. Kita perlebar.
kemudian kita percantik lagi, kas supaya lebih rapi. Jika kita print ini akan menjadi seperti ini, tidak rapi berarti. Kita letakkan di tengah blok. Pada kolom berikutnya kemudian kita merger dan kita letakkan di tengah. Kita klik merge and center. Ini juga kita tambah 2021. Nah, cetak tebal, selesai. Selanjutnya bisa Anda latihan sendiri di rumah. Kalau tidak punya laptop atau komputer bisa pinjam. Insya Allah pasti ada jalan kalau kita berusaha yang optimal. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat dan saya ucapkan semoga sampean semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hadanallahu wa iyyakum shiratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.